Mendudukan sanak saudara dan kerabat itu tidak akan menjadi polemik dan tidak perlu dipersoalkan jika sosok yang disodorkan sudah memiliki portfolio yang memang diyakini handal. Adanya data background bahwa sosok tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni serta biografis historisnya selaras dengan jabatan yang akan diamanahkan. Jika memang demikian datanya, maka jelas publik akan segan dan enggan untuk mengganggu gugat. Tapi jika tidak, maka itulah yang akan terjadi, sebuah tanda tanya besar. Radio Si Positif menganalisa berbagai tema sosial dari perspektif out of the box dari sudut dimensi yang berbeda. Diharapkan menghadirkan pencerahan yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like dan tentunya klik tombol subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Roveldi. Dalam beberapa hari ini, kita sama-sama tahu, kita diriuhkan, diramaikan pembicaraan tentang maraknya para sanak saudara dari pejabat yang ada di negeri ini yang dicalonkan dan mencalonkan diri untuk mengikuti proses pilkada dalam waktu dekat ini. Seperti biasa, situasi seperti ini pasti disikapi dengan beragam oleh masyarakat, oleh publik, tapi kita sama-sama tahu mayoritas menyikapinya dengan miring. Fenomena penyikapan ini dikarenakan karena bukan soal pantas atau tidak pantasnya sosok sanak saudara tersebut untuk diduduki menjadi pejabat di suatu jabatan publik, tapi semata-mata karena reaksi spontan dari masyarakat mengukur dan menilai kecakapan sosok sanak saudara tersebut untuk menduduki jabatan tersebut. Apakah si anak atau sanak saudara yang dicalonkan tersebut memang sudah mumpuni, sudah handal? Nah, itu yang disikapi dengan miring dan banyak dipertanyakan. Akhirnya ya seperti biasa menimbulkan pro dan kontra. Dan oleh karena itulah saat ini jadi ramai meriah timbul istilah yang berkonotasi negatif, yaitu istilah dinasti politik. Istilah ini muncul mencuat karena spontanitas di publik dalam menyikapi situasi yang diasumsikan tidak cocok ini, yaitu situasi yang dianggap adanya pemaksaan sosok sanak saudara untuk didudukan pada posisi kekuasaan. Sebenarnya, mendudukan kerabat dekat untuk menjadi pejabat itu tidak akan jadi polemik atau masalah. Dikala di saat sosok yang didudukan dianggap handal, telah mumpuni untuk menduduki jabatan tersebut, masyarakat menganggap bahwa sosok tersebut memang berpengalaman, memiliki pengetahuan, dan diamini untuk menduduki jabatan tersebut. Maka jika itu yang ada, polemik ini tidak akan terjadi. Seharusnya para sanak saudara ini dan juga para partai pendukungnya tentunya bersabar aja dulu. Jalani proses pematangan terlebih dahulu. Libatkan sang calon dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan atau bidang-bidang lainnya. Sehingga nanti akan terlihat saatnya pada waktunya untuk menilai apakah sang calon tersebut telah mumpuni untuk disajikan, dihidangkan jadi pejabat. Inilah hakikat sebenarnya dari kata kader atau proses pengkaderan, yaitu menemukan bakat dasar seseorang, lalu kemudian digodok, dididik, dimatangkan, baru kemudian ditempatkan dia sesuai dengan kehandalan yang dia miliki. Bukan seperti yang terjadi saat ini, saat terkesan seakan asal comot, dilihat karena pertimbangan lain, lalu disodorkan ke publik untuk jadi pejabat. Itu bukan pengkaderan namanya. Apapun ceritanya, sudah menjadi standar umum bahwa untuk mengukur kapasitas dan kapabilitas seseorang itu didasari pada latar belakang hidup seorang tersebut. Bagaimana latar belakangnya, bagaimana latar belakang pendidiknya, dan tentunya pengalamannya. Jadi masyarakat mengukur seseorang cocok untuk dijadikan pejabat saat ini ya harusnya didasari standar pengalaman, latar belakang portfolio orang tersebut. Itu yang diharapkan dari masyarakat terhadap calon yang akan diusung. Memang pemilihan ini ujungnya adalah nanti muara akhirnya adalah kontestasi, yaitu pemilihan terbuka yang dipilih oleh rakyat. Namun yang kita harapkan kontestasi itu adalah proses akhir. Kira-kira seperti sebuah pertandingan atau kompetisi, ada sebuah proses awal. Ada babak penyisihan, ada babak semifinal, dan babak final. Nah, kontestasi pilkada nanti itu adalah babak final. Berarti yang hadir di babak final tadi adalah orang yang sudah tersortir dari awal.
Kira-kira seperti itu. Memang pemilu ini tidak ada babak-babaknya. Tetapi kita harapkan pada saat dia pengkaderan di lapangan, si calon tadi terlibat di masyarakat, disitulah babak penyisihannya. Dan kemudian ada babak semifinal di mana dia semakin matang, baru kemudian dia menuju ke babak final, yaitulah kontestasi. Jadi calon yang disodorkan, yang ditampilkan di kontestasi babak final tadilah calon yang sudah memenuhi syarat untuk memenuhi lolos babak final. Kenapa dia lolos babak final? Ya karena di babak-babak sebelumnya dia telah handal dan lolos seleksi, lolos memenuhi kaidah kemapanan dia, kemampuan dia. Begitulah kira-kira. Jadi jangan berdalih dengan kata kontestasi bahwa nanti tergantung rakyat pada saat kontestasi. Yang rakyat harapkan yang pada saat kontestasi tersebut yang dihadirkan adalah orang yang memang sudah lolos dari babak awal. Babak penyeleksian, seleksi alam, di mana dikader dari awal dari sebuah proses kematangan di masyarakat. Demikian, cukup singkat saja saya sampaikan. Semoga bisa disikapi dengan bijak dan saya harap bisa dimengerti, bisa dimaknai dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.